hari ini menjadi sore yang bersejarah, karena insya Allah babak baru Kampung Akuarium akan dimulai sore ini. PR kita di tempat ini sebetulnya sederhana kalau diwujudkan dalam satu kalimat. Kita ingin menghadirkan rasa keadilan. Kita ingin warga memiliki hunian. Terus itu mana manfaat, mana mudarat aja lah. Sekarang kalau kamu nggak mau ngapa-ngapain, tenggelam nggak Jakarta? Pekik Merdeka baru lewat beberapa hari. Mungkin larut dalam euforia, Anies mengaplikasikan makna merdeka tersebut dengan peletakan batu pertama menandai pembangunan Kampung Susun Akuarium Jakarta Utara. Kita bersyukur proses yang terasa panjang bagi yang menjalani. Sore hari ini jadi hari bersejarah, karena insya Allah babak baru akuarium akan dimulai sore ini, ujar Anies di Kampung Akuarium Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 17 Agustus 2020, dikutip dari detik.com. Pembangunan kembali Kampung Susun Akuarium ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Kampung Akuarium ini pernah digusur saat era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan rasa rendah hati, proses pembangunan Kampung Susun Akuarium dinyatakan dimulai, kata Anies. Menolak lupa sebenarnya bahwa di era Ahok nama Kampung Akuarium pernah mencuat saat digusur Pemprov DKI karena warga di sana tinggal secara ilegal di atas lahan seluas 1 hektar. Dasarnya dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukan ruang kota sekaligus untuk revitalisasi cagar budaya. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi atau RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta, maka Kampung Akuarium masuk dalam zona merah atau zona pemerintah daerah dengan rincian kawasan pemugaran kota tua atau Sunda Kelapa. Tetapi yang perlu diketahui bahwa sampai saat ini pun belum ada perubahan perda. Melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Akuarium berarti Anies melanggar perda RDTR. Sekaligus Anies membiarkan atau melakukan pembenaran warga Kampung Akuarium melanggar hukum. Padahal sebagai kepala daerah harusnya Anies mendidik warganya menghormati hukum atau peraturan yang berlaku di negeri ini. Melihat pembangunan Kampung Akuarium yang rencananya berupa rumah susun tak lain hanyalah kepentingan Anies untuk menepati janji politiknya. Mikir dah, untuk apa rumah susun sementara urusin janji rumah DP 0% saja belum beres. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritisi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan melakukan penataan Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara. Gembong menilai Anies melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Daerah Perda Nomor 1 Tahun 2014. Prinsip dasar memang mengelola tempat secara berkesinambungan. Ahok saja ingin mengembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Fungsi apa berdasarkan pada perda RDTR saja, kata Gembong di Jakarta, Rabu 19 Agustus 2020. Gembong mengatakan peruntukan Kampung Akuarium bukan untuk pemukiman, namun untuk difokuskan ke arah cagar budaya. Gembong mempertanyakan dasar hukum dari proyek pemukiman tersebut. Maka nanti akan kami kejar lagi. Sebetulnya alas hukum untuk peletakan batu pertama, kaitan pembangunan rusun di Kampung Akuarium itu untuk apa sih? Kata Gembong. Sementara itu, Gembong juga menilai seharusnya Anies lebih fokus pada program pengadaan hunian layak huni bagi warga ibu kota. Namun Anies justru lebih mementingkan janji kampanye ketimbang kebaikan untuk warga DKI Jakarta. Anies berdalih ingin mengangkat harkat dan martabat warga Jakarta khususnya di Kampung Akuarium untuk dinaikkan ke dalam hunian layak bagi mereka. Ya bukan di situ tempatnya, tidak sesuai. Jangan itu sebagai dalih untuk melanggar aturan, kata Gembong. Sebelumnya,
Ada isi pergub pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun kampung akuarium mulai September 2020 untuk menjalankan amanat keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2018 tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. Dalam pergub itu, kampung akuarium menjadi kampung yang diprioritaskan untuk ditata oleh gugus tugas itu. Adapun wilayah kampung akuarium dalam penataan tata ruang akan dibangun sebesar 40% dari luas kawasan yang dibangun dan akan dibuat menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Sementara 60% lainnya akan dibangun menjadi hunian bertipe 36 dengan jumlah 2 kamar. Ya, padahal ketika eranya Ahok berencana membangun tanggul proyek pembangunan pesisir ibu kota negara atau National Capital Integrated Coastal Development pada fase A di lokasi kampung akuarium. Itu sebabnya sebanyak 345 keluarga yang mendiami lahan seluas sekitar 1 hektar dipaksa pindah dan sebagian yang menggenggam sertifikat tanah direlokasi ke rumah susun. Apa itu NCICD? National Capital Integrated Coastal Development adalah proyek tanggul raksasa atau Giant Seawall yang terletak di pinggiran pantai utara Jakarta dan sudah diwacanakan sejak Jokowi masih menjadi gubernur DKI. Tujuan NCICD atau proyek tanggul raksasa adalah untuk menangani banjir sekaligus juga untuk memperbaiki lingkungan Jakarta. Kembali lagi, seharusnya Anies ingat bahwa mengurus Jakarta bukan hanya untuk satu golongan saja. Karena warga Jakarta ini cakupannya luas. Artinya, kebijakan dan langkah pemimpin di Jakarta dikatakan adil jika tidak merugikan khususnya untuk kepentingan bersama. Dan membandingkan pembangunan kampung akuarium dengan NCICD atau proyek tanggul besar, maka jelas NCICD lebih memberikan keadilan untuk warga Jakarta. Apakah Anies melupakan atau berusaha lupa bahwa banjir di DKI Jakarta butuh solusi yang tidak bisa menunggu? Belajar dari tenggelamnya kota Jakarta di awal 2020, tidak seharusnya kawasan kampung akuarium didirikan bangunan selain secara hukum melanggar perda, dan faktanya saat ini Jakarta membutuhkan NCICD yang manfaatnya bisa dirasakan adil untuk warga Jakarta, bukan hanya adil untuk kelompok tertentu saja. Ironis memang, demi melunasi hutang politik, NCICD kalah prioritas dengan kampung susun akuarium.